Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan, yaitu kabar bahagia untukmu dalam waktu dekat. Nah, untuk para sahabat yang ingin tahu kira-kira ada kabar bahagia apa sih yang akan datang untuk kamu dalam waktu dekat, bisa ikuti pembacaan ini ya. Kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini. Yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih. Oke, kita akan mulai baca sama-sama ya. Pembacaan kita adalah kabar bahagia untukmu dalam waktu dekat. Kita akan baca sama-sama. Sekarang fokus ke diri ya. Fokus ke diri, lalu sekarang tanyakan dalam hati. Kabar bahagia untukku. Sekali lagi kita ulang ya. Kabar bahagia untukku yang akan hadir dalam waktu dekat. Kembali tanyakan dalam hati, kabar bahagia untukku yang akan hadir dalam waktu dekat. Sekali lagi ya, tanyakan dalam hati, kabar bahagia untukku yang akan hadir dalam waktu dekat. Oke, Tarotku tebar kartunya. Tarotku akan mulai dari 3 buah cerita ya. Kita akan punya 3 buah cerita. Kemudian untuk masing-masing, Tarotku akan tambahkan 3 buah kartu juga. Oke, kita punya 3 buah cerita dan masing-masing kita udah eksplorasi dengan 3 buah kartu ya. Kita akan mulai dari cerita yang pertama, yang paling kiri. Kita akan lihat sama-sama. Kartu yang muncul adalah kartu 7 pentacle ya. Ini untuk kamu ya. Ini untuk kamu yang seringkali dalam hidup merasa banyak keterbatasan. Cerita Saturnus, cerita pembatasan. Mau melakukan A sulit, mau melakukan B nggak bisa. Dalam hidup banyak sekali sepertinya hal-hal yang menghalangi kamu untuk maju. Selalu saja ada halangannya. Setiap kali mau melakukan sesuatu, ada aja akhirnya yang menghalangi dan akhirnya kamu nggak jadi. Mau dekat sama orang, tiba-tiba nggak jadi. Punya pasangan, banyak melarang. Berkait dengan larangan-larangan atau pembatasan-pembatasan dalam hidup. Nah, untuk kamu yang berada di cerita seperti ini, punya banyak batasan, banyak dihalangi, ya banyak langkahnya nggak bisa maju karena lingkungan yang nggak mendukung. Nah, itu masuk cerita pertama ya. Sedangkan yang cerita kedua, kartu yang muncul adalah kartu Page of Wands ya. Ini untuk kamu yang baru kembali menemukan warna hidup kamu. Mungkin kemarin-kemarin kamu sempat rasanya blank, rasanya hidup ini ya rutinitas yang membosankan. Rasanya hidup ini ya kamu nggak menemukan sesuatu yang menarik, warnanya nggak ada nih. Dan kamu mulai baru menemukan sebuah warna kembali dalam hidup, baru semangat lagi. Atau mungkin pernah kemarin sempat terlibat dalam sebuah hubungan, akhirnya hubungannya kandas, rasanya nggak nyaman, sekarang baru mulai muncul semangatnya lagi. Nah, ini dia. Jika kamu berada di sebuah kondisi di mana baru kembali menemukan warna hidup, menemukan semangat, menemukan suatu hal baru yang membuat kamu bersemangat melangkah dalam hidup, kamu ada di cerita kedua ya. Termasuk yang baru jatuh cinta ya, masuk di cerita kedua ya. Selanjutnya yang berada di cerita yang ketiga, kartu yang muncul adalah kartu 10 cup ya. Ini untuk kamu yang berada di lingkungan yang benar-benar hubungan di dalam keluarganya indah, menarik, menyenangkan, penuh semangat. Kamu punya keluarga yang mendukung, mensupport kamu. Kamu punya keluarga yang bisa saling terbuka. Kamu punya sahabat-sahabat yang baik. Kamu punya teman-teman di mana kamu bisa curhat, bisa ngobrol dengan bebas sama mereka dan keakrabannya bagus. Masuk cerita ketiga ya, untuk kamu yang punya lingkungan yang positif. Kita akan mulai dari yang cerita pertama. Untuk kamu yang berada di lingkungan yang penuh keterbatasan dan pembatasan. Gini nggak boleh, itu nggak boleh. Ini bikin khawatir, ini dilarang hal-hal seperti ini ya. Kabar bahagia yang hadir dalam waktu dekat untuk kamu. Kartu pertama yang muncul adalah kartu 4 tongkat ya. 4 tongkat ini terkait sama tujuan, terkait sama arah, terkait juga dengan pernikahan.
Untuk kamu yang masih single, ada indikasi kuat akan ada pertemuan dengan seseorang yang serius sama kamu. Untuk kamu yang udah punya pasangan, kartu ini akan menjadi sebuah simbol ke arah sebuah pernikahan kalau kalian belum menikah. Namun jika kalian sudah menikah, kartu 4 tongkat menjadi sebuah simbol bahwa ada sesuatu hal yang baik untuk rumah tangga kalian, untuk keluarga kalian ya. Cerita pertama. Kemudian kartu ini juga punya sebuah arti lain, yaitu hal-hal yang ingin sudah lama kamu ingin wujudkan dalam hidup itu ada kemudahan untuk bisa terwujud dalam waktu dekat ya. Kemudian cerita kedua, ada kartu Queen of Swords. Hal-hal yang menyakiti kamu dari masa lalu, ini perlahan-lahan nanti tidak akan mengganggu lagi di masa depan. Kartu Queen of Swords adalah cerita di mana mendapatkan masa depan yang lebih baik yang sama sekali sudah terlepas dari cerita masa lalu yang menyakitkan kamu ya. Kemudian selanjutnya kartu yang muncul adalah kartu High Priest ya. Saat kartu ini menjadi sebuah kartu cerita bahagia atau kabar bahagia yang akan hadir dalam waktu dekat, maka hal-hal yang selama ini ditutupi dari kamu, hal-hal yang selama ini disembunyikan dari kamu, atau ya mereka nggak pengen kamu tahu kenyataannya. Nah ini akan terbuka, akan terbongkar, dan kamu akan tahu realita yang sebenarnya seperti apa tentang orang-orang yang banyak nggak jujur sama kamu, atau tentang hal-hal yang kaitannya yang disembunyikan dari kamu ya. Selanjutnya kita menuju ke cerita kedua untuk kamu yang baru ketemu warna dan baru ketemu rasa kembali dalam hidup ya. Kabar bahagia yang akan hadir bagi kamu dalam waktu dekat. Yang pertama adalah kartu 4 Pentacle, cerita tentang kestabilan. Kalau kamu sering merasa insecure, merasa tidak aman, baik dalam relasi, hubungan, pekerjaan. Nah ini dia, cerita 4 Pentacle ini adalah sebuah cerita di mana apa yang selama ini membuat kamu tegang, membuat kamu merasa nggak aman, ini akan berubah menjadi hal yang positif, atau kamu akan mendapatkan sebuah kabar yang membuat hidup kamu perasaannya menjadi tenang dan aman. Baik itu hubungan, baik itu pekerjaan, baik mungkin problem yang selama ini masih menggantung dan belum selesai. Nah ini dia, ada sebuah solusi atau ada sebuah hal yang bisa membuat kamu merasakan perasaan aman dalam waktu dekat ya. Kemudian selanjutnya, yang kedua adalah kartu King of Cup. Nah ini dia. Ini cerita tentang hati yang kadang kala rasanya galau, rasanya kepikiran, rasanya gampang baper. Nah di dalam waktu dekat, hal-hal yang membuat hati kamu nggak nyaman, hati kamu khawatir, hati kamu takut, ini akan menjadi stabil. Apalagi jika hal ini terkait dengan figur maskulin yang usianya sama atau mungkin lebih tua daripada kamu, mungkin pasangan, orang dekat di mana kamu punya kekhawatiran yang sangat besar sama dia. Nah dalam waktu dekat, hal-hal yang membuat kamu khawatir dari dia ini sudah tidak lagi membuat kamu khawatir ya. Selanjutnya ada kartu 10 Pentacle. Ini cerita tentang kedekatan dalam sebuah keluarga, kelimpahan. Jadi dalam waktu dekat akan ada momen-momen di mana kamu bisa berkumpul dengan orang-orang terdekat yang kamu sayangi, bahkan mungkin keluarga, saudara, atau orang dekat yang mungkin jarang sekali bisa ketemu. Nah ini ada kesempatan momen kalian bisa berkumpul bersama. Atau di sisi yang lain, kartu ini juga bisa menjadi sebuah simbol jika kamu memerlukan bantuan, maka orang-orang terdekat kamu, keluarga, sahabat itu akan bisa membantu kamu untuk menyelesaikan problem-problem atau bisa membantu kamu memberikan solusi dari hal-hal yang kamu butuhkan. Nah ini ada cerita seperti ini ya, Merkuri di Virgo. Cerita pergerakan dari orang-orang terdekat untuk menolong kamu, membantu kamu, dan juga berkumpulnya orang-orang terdekat yang udah lama nggak ketemu ya. Selanjutnya kita menuju ke cerita yang ketiga, yaitu kartu 10 Cup. Ini untuk kamu yang berada di sebuah hubungan, di keluarga yang akrab, persahabatan yang baik. Ada berita bahagia apa yang hadir dalam waktu dekat, kita akan lihat bersama. Kartu pertama yang muncul adalah kartu 8 Cup ya. Ini tentang kepergian. Jadi akan ada orang-orang yang selama ini mungkin gak nyaman, mungkin bikin kamu sedih, mungkin bikin kamu jengkel, mungkin menyakiti kamu dan kamu gak pengen bareng sama dia. Tapi orang ini ada di lingkungan kamu, di balik lingkungan kamu yang indah, pasti ada 1-2 orang atau mungkin lebih orang-orang yang membuat kamu tidak nyaman. Orang-orang ini dalam waktu dekat akan tereliminasi dan gak lagi dekat sama kamu. Alam semesta akan memberikan kalian jarak sehingga kamu gak perlu lagi merasa gak nyaman dengan kehadiran mereka ya. Kartu 8 Cup. Kemudian yang kedua adalah cerita dari 7 Swords. Nah ini dia, ini cerita tentang kadangkala dalam hidup kamu susah untuk move on. Saat kartu 7 Swords datang sebagai kabar bahagia, maka dalam waktu dekat jika ada hal-hal yang selama ini membuat kamu nggak bisa move on, nah ini kamu akan bisa melalui hal tersebut dan kamu bisa melangkah dengan baik ke depan ya. Jadi halangan-halangan kamu, gangguan-gangguan kamu yang berasal dari masa lalu itu tidak akan mengganggu kamu lagi. Selanjutnya kita punya kartu The World ya.
akhir sebuah fase lama dan awal sebuah fase baru. Ketiga kartu ini punya kaitan yang kuat, di mana di kartu The World adalah masa lalu yang sudah lama tidak mengganggu kamu lagi dan kamu akan menemukan suatu awal baru dalam hidup kamu. Jika ada momen atau masa di mana kamu mungkin berada di sebuah kondisi di mana masa lalu mengganggu kamu, kamu merasakan suatu hubungan yang mungkin saja baru berpisah dan kamu belum bisa move on. Nah, di kondisi ini, ketiga kartu ini adalah kartu yang dikasih kuat bahwa kamu akan memulai suatu awal yang indah, suatu hidup yang baru di mana masa lalu nggak akan lagi mengganggu kamu ya. Oke, sampai di sini pembacaan kita di video ini tentang kabar bahagia untukmu yang hadir dalam waktu dekat ya. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel tarotku, bantu tarotku, subscribe channel ini ya. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video tarotku. Terima kasih.